Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 26 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Warisan Kehidupan. Warisan Kehidupan. Firman Tuhan terambil di dalam Amsal 22 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Allah. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dan dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa setiap kami masing-masing itu bisa memberikan warisan-warisan yang berharga, warisan-warisan kehidupan, sekalipun kami bukan orang kaya, sekalipun kami bukan orang yang bergelimang harta, karena warisan itu berbicara jauh lebih berharga, lebih utama daripada orientasi sekedar kekayaan uang dan harta. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang warisan, pasti konotasi kita, pikiran kita, itu sangkut paut dengan harta benda. Kita akan pasti berpikiran tentang uang, tentang rumah, tentang mobil, tentang harta, tentang toko, tentang perusahaan, ataupun surat-surat berharga, deposito, berapa banyak uang yang ada di bank, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pikiran kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberikan sebuah pandangan yang baru kepada kita. Betul, Alkitab tidak menampik dan tidak menolak bahwa warisan itu berkenaan dengan harta benda, bahwa warisan itu berkenaan dengan perak dan emas. Itu sesuatu yang benar. Saya sendiri kalau bisa memberikan harta yang banyak, mewariskan harta yang banyak, perak dan emas kepada anak cucu, kenapa saya tidak senang? Pasti saya senang luar biasa. Namun ada hal yang lebih penting yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Di dalam Amsal 22 ayat yang pertama dikatakan apa? Ada dua warisan yang Alkitab catat itu lebih berharga daripada kekayaan besar dan lebih berharga daripada perak dan emas. Apa yang lebih berharga daripada warisan kekayaan besar dan perak dan emas? Alkitab mengatakan ada dua hal, yaitu nama baik. Yang kedua, dikasihi orang. Pernah mendengar dua bagian ini? Mari kita baca sekali lagi ayat ini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Mari kita bahas satu-satu. Mengapa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar? Kalau nama baik berarti kehidupannya itu kehidupan yang bisa dipercaya oleh orang lain. Seseorang yang sudah meninggal itu tidak pernah akan dipikirkan berapa banyak dampaknya kekayaan yang ditinggalkannya. Paling dampaknya buat anak cucunya. Namun kalau nama baik berarti kehidupannya itu telah memberkati begitu luas kepada banyak orang. Kehidupannya itu tidak merugikan orang lain. Kehidupannya itu menguntungkan orang lain. Jadi orang yang punya nama baik, dia sudah meninggalkan warisan-warisan kehidupan, warisan-warisan keteladanan, warisan-warisan kebaikan. Bisa dia memberikan sumbangan uang, bisa memberikan keteladanan hidup, pertolongan, nasihat, atau apapun bentuknya juga. Jadi nama baik itu adalah warisan yang saya katakan tidak hanya ditinggalkan kepada anak dan cucu. Tapi waktu engkau punya nama baik, engkau sedang meninggalkan warisan kepada seluruh isi dunia ini. Bagaimana orang-orang yang baik di dalam keteladanan hidup itu dicatat di dalam sejarah dunia sebagai orang-orang yang menjadi inspirasi, sebagai orang-orang dikatakan pahlawan kehidupan, pahlawan bangsa, atau disebut sebagai pahlawan di dalam dunia ini. Itu nama baik. Lalu kita mengatakan dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kalau saya bayangkan saudara-saudara, saya kalau suruh milih perak dan emas atau dikasih orang, saya akan memilih dikasih orang. Kalau dikasih orang berarti perak dan emas saya tidak perlu ada. Tapi kalau saya perlu, orang akan memberikan perak dan emas. Karena kenapa? Karena saya dikasih orang. Saya dikasih oleh orang lain. Kalau kita saudara-saudara itu punya misalkan rumah yang begitu luar biasa,
Jadi kita bersyukur. Tapi kalau kita dikasih orang, kita kemana saja, setiap pintu rumah, itu terbuka pintunya untuk kita boleh masuk, untuk kita menikmati makanannya, kita diterima oleh anggota keluarganya, kita boleh jadi bagian di dalam keluarganya, itu jauh lebih berharga. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama kalimat bahwa dikasih orang itu lebih baik daripada perak dan emas. Begitu luar biasa. Itu yang namanya dikasih orang. Untuk dikasih orang, saudara harus punya nama baik. Kalau Anda punya nama baik, kehidupan yang baik, Anda akan dikasih orang-orang oleh orang lain. Sehingga benarlah firman Tuhan yang berkata dalam Amsal 22 ayat 1 dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, menjadi orang yang punya nama baik dan dikasih orang, itu harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam kitab Roma pasal 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Jadi untuk orang punya nama baik dan dikasih orang harus hidup di dalam Tuhan, harus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kalau sudah hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Allah, maka hidupnya itu akan memberkati keluargamu, memberkati lingkunganmu, memberkati tetanggamu, memberkati masyarakat di mana engkau tinggal, dan memberkati orang banyak yang mengenal siapa engkau di dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan, untuk orang punya nama baik, itu tidak butuh kekayaan, karena itu berbicara karakter, karena itu berbicara tentang tanggung jawab, karena itu berbicara tentang kejujuran, karena itu berbicara tentang kesetiaan, karena itu berbicara tentang empati, tentang kepedulian. Waktu engkau memiliki karakter-karakter ilahi di dalam hidupmu, itu warisan yang jauh lebih penting, lebih berharga, lebih bernilai dari emas dan perak dan daripada kekayaan besar. Karena engkau punya karakter-karakter yang indah seperti itulah, engkau menjadi orang yang memiliki nama baik. Karena karakter-karakter seperti itulah, engkau disebut di dalam Amsal 22 ayat yang pertama, engkau menjadi orang yang dikasih orang. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kondisi pandemi ini orang berjuang bagaimana memikirkan ekonomi. Namun sesungguhnya perjuangan kita yang jauh lebih besar. Bagaimana kita menjaga kehidupan ini punya nama baik dan bisa dikasih orang. Karena kita hidup berdasarkan kebenaran firman Allah. Orang yang semata-mata berpikir ekonomi, maka sewaktu dia sudah cukup makan, cukup pakai, cukup tidur, dia tidak pernah akan cukup untuk hal-hal yang berikut, dia akan kejar terus-menerus. Sesungguhnya kebutuhan manusia itu sangat sederhana, yaitu makan, pakai, tidur, dan sehat. Anda punya pakaian 2 saja sudah cukup. Anda punya sepatu 2 saja sudah cukup. Tetapi lebih daripada semuanya itu, itulah keserakahan. Itulah orang mengajar kekayaan besar, orang mengejar perak dan emas. Warisan kehidupan tidak selalu berbicara tentang harta benda. Namun sebuah kehidupan yang engkau tinggalkan, kehidupan yang engkau punya nama baik, yang membuat engkau itu dikasih orang, karena hidupmu punya kualitas kehidupan sebagai orang percaya, yang hidup dalam keteladanan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, dan hidup memiliki karakter-karakter ilahi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah dalam kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingat, warisan kehidupan tidak hanya berbicara tentang harta benda dan kekayaan besar atau emas dan perak. Tapi kehidupanmu yang baik, engkau punya nama baik, engkau hidup memuliakan Allah dalam kehidupanmu, itu adalah warisan kehidupan yang engkau akan tinggalkan buat anak dan cucumu.
Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.